kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, tema kita malam ini itu cuma hanya jawaban dari pembacaan firman Tuhan malam ini. Buka firman Tuhan. Apa video dulu itu? Dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 9. Sejemput kita untuk menghormati sabda Tuhan, sejemput kita bangkit berdiri. Yesaya 9 ayat 5. Dan lagi satu ayat saja, yaitu ayat yang kelima. Dengan berkat firman Tuhan yang diberikan lembaga Alkitab Indonesia, kelahiran Raja Damai. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat yang kelima dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Alkitab katakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Artinya seisi dunia milik Dia. Amin. Generasi muda mau sukses, mau bahagia, mau selanjutnya masa depan Anda mau diberkati oleh Tuhan, standarnya cuma satu. Tema kita malam ini. Amin. Akui Dia. Bisa katakan amin. Akuilah Dia dalam segala lakunya. Dia akan bawa Anda menikmati sesuatu dari Tuhan. Semua yang punya kita di dunia ini akan berakhir, tetapi yang membawa kita jumpa dengan Allah yang bermakna. Amin. Ini sudah berapa ini? Hadirnya jam. Ini kalau Anda duduk lihat jam itu kode untuk pulang. Nanti pulang kalau ditanya jam selesai, buka-buka tangan. Jadi Anda kalau kita di pulau, saya bilang itu itu surut, sehingga kita kalau berkhotbah perhatikan waktu. Tapi saya percaya malam ini kita sama-sama yang ada hadir, kita harus ingat segera baik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Artinya bahwa segala kekuasaan dunia ada di tangan Tuhan. Baik apapun persoalan, kalau Alkitab katakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut penasihat ajaib. Ajaib artinya dalam kamus bahasa Indonesia, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua itu ada dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kita mau supaya masa muda kita harus menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan, lakukan tema kita malam ini. Amin. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Amin. Dia akan membawa Anda menikmati sesuatu dari Tuhan. Sehingga standar kita untuk menjadi anak Tuhan, apa yang kita lakukan sehingga kita bernilai dan berharga bagi Tuhan. Standar kita yang pertama, saudara, harus takut Tuhan. Amin. Takut Tuhan. Coba buka firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12, 13 dan 14. Ini kalau pegang HP seringkali karena untuk jadi, tapi kalau buka kitab lama sekali itu ketahuan. Tapi saya percaya malam Natal kalian yang hadir adalah orang-orang yang betul-betul Tuhan. Haleluya. Sudah? Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya mewarisi itu. Sehingga masa depan Anda, supaya Anda mengakui Dia, harus ada sesuatu yang Anda lakukan sehingga Anda bernilai bagi Tuhan. Pertama, Allah butuh pengakuan kita.
Hidup kita harus takut Tuhan. Sehingga anak muda, generasi muda, saya perhatikan akhir-akhir ini semakin hari semakin jadi, sudah. Saya percaya di Banawa tidak ada. Saya ketika jumpa satu pagi, ketika waktu lewat, saya kasih shalom, selamat pagi. Dia tanya saya, ada mimpi? Halo, Banawa ada? Dan kamu tidak ada. Saya akan kalian orang baik-baik semua. Berikan tepuk tangan yang beriak buat Tuhan. Dia tanya ada mimpi. Saya pikir dia tanya saya untuk apa? Ada lagi yang semakin aneh, saudara. Saya sepitos dia lewat karena kebiasaannya merokok, saudara. Dia kasih tangan cepat-cepat, dia kasih masuk di belakang, dia tarik rokok di belakang. Yesus, kau tahu satu batang saja. Pernah dengar tidak? Yesus, kau tahu satu batang saya mau isap, kenapa kau ambil? Generasi muda anak Tuhan harus jaga perkataan saudara, sehingga kau bernilai dan berharga bagi Tuhan. Waktu kau bergaul karib dengan Tuhan, segala rahasia Tuhan akan sampaikan bagi saudara. Karena dari Mazmur tadi 25 ayat 14, sebab orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita mau supaya kita menikmati sesuatu yang baik, dia akan meluruskan jalan Anda. Anda harus mengakui, Anda harus bayar sesuatu dengan Tuhan. Sehingga di tengah setiap perjalanan hidup Anda, semakin hari Anda akan diberkati dari waktu ke waktu. Satu fenomena yang sementara lagi berkembang, ketika kalian lewat atau lewat di pinggir rumah, ada orang yang duduk bicara sendiri. Ada tidak? Dia senyum sendiri. Kiri, dia ada di belakang pohon. Pernah Anda dengar tidak? Dia hidup dengan geng. Tetapi waktu engkau menempatkan waktu dan posisimu dengan Tuhan, merenungkan firman Allah, maka apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Benar firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3. Haleluya. Ini kebiasaan bermati, jadi kalau kita lama sekali. Tapi saya percaya kita sama-sama belajar malam ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang. Jawabannya ada di ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Lihat generasi muda semangatnya luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang beriak buat Tuhan. Apa saja yang dia berbuat berhasil. Karena apa? Dia selalu peka baca firman, merenungkan siang dan malam. Sehingga waktu Anda masih muda, terbiasakan hidup Anda, sehingga Anda tua, itu sudah jadi terbiasa. Sehingga kita yang ada hadir malam ini, kita patut bersyukur. Sehingga yang poin pertama adalah hidup kita harus takut Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita betul-betul berkenan kepada Tuhan. Sehingga di tengah perjalanan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Alkitab berkata namanya disebut penasihat ajaib. Ya Allah yang perkasa, Bapa kekal kerajaan. Sehingga untuk kita bisa menikmati sesuatu di tengah kekuasaan Allah itu cuma satu, akui dia. Bisa katakan amin. Akui lagi. Sehingga saya segera pribadi bayar dengan Tuhan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kalau tugas segera pribadi sebagai abdi negara, anggota polisi, saya bilang mau ambil terlambat, tapi untuk Tuhan itu pasti. Dan saya pernah coba, saudara. Satu ketika saya pulang ibadah, karena kapal masuk, kita pantau pengamanan kapal pasar ini. Ketika saya datang, pimpinan saya lempar saya dengan saya cuma tunduk dan berdoa, Tuhan, kalau Tuhan tidak buat sesuatu, saya akan mundur dari pekerjaan Tuhan. Saya pesan, titip pesan sama letting saya, perhatikan.
Dan saya cuma minta sama Tuhan, jabatan dan kekuasaannya dicopot, dan satu Tuhan bawa pulang. 3 bulan kemudian dia bisa. Yang berikut terakhir Tuhan bawa pulang. Sehingga kau berdilai, aku betul-betul sedia. Apapun yang engkau minta. Sebab Alkitab katakan, coba buka firman Tuhan 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah ulangi. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, disediakan apa lagi sampai kau minta. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ketika kau taruh akui dia dalam hidupmu, dia akan bawa Anda. Sehingga engkau tetap sebagai generasi muda harus pegang teguh firman. Sering banyak generasi muda mengalami kejatuhan, sehingga untuk mempertahankan generasi muda di zaman akhir ini adalah harus pegang firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 9. Ada yang kasih tahu dia bilang, Tuhan cipta, Tuhan cipta. Saya kalau orang kasut sembarang saya tahu bahwa itu pilihan untuk Tuhan. Sudah? Tadi di dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Baca sama-sama 3. Dengan menjaganya, mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jaga dengan firman, sehingga kepekaan Anda untuk bisa menikmati sesuatu dari Tuhan, jaga dengan firman. Amin. Haleluya. Sehingga saya jumpa dengan seorang bapak, seorang anak muda. Waktu pas pengamanan kepala pemilihan kepala kampung, anak ini berdoa. Waktu dia lihat saya, Bapak polisi berdoa tidak ada berdoa. Anak muda ini pegang mic dan dia berdoa. Tuhan, pemilihan ini Tuhan kasih aman damai, sehingga waktu kami ada di kampung ini kami hidup rukun sampai Yesus datang kembali. Waktu dia datang kembali kami tutup mata di bumi, buka mata di surga. Dan begitu laki-laki berdua luar biasa. Selesai pemilihan, dia buka laki-laki kalau dia jangan kalah lain. Haleluya. Anak Tuhan kita, ukuran kita adalah tingkah laku, perkataan dan pribadi kita harus berkenan buat Tuhan. Sehingga hati-hati sebagai anak Tuhan, kita baik song leader, pemain musik dan lain sebagainya. Sehingga Anda jangan sampai keringat Anda cuma-cuma main semua terima pati gembala terbiasa untuk satu aja. Tapi saya percaya kenapa tidak ada, berikan tepuk tangan. Ketika Anda membiasakan hidup Anda dengan minuman keras, Anda sudah ada di ambang yang cukup. Karena apa? Semua di dalam mengkonsumsi sesuatu minuman keras adalah semua kata celaka. Coba buka firman Tuhan. Yesaya pasal 11. Ulangi. Yesaya pasal 5 ayat 11 dan Yesaya pasal 5 ayat 22. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan sedang badannya diangkat Tuhan. Celakalah mereka yang menjadi jatuh. Jadi ketika engkau memperbiasakan diri dengan sering kali mengkonsumsi yang disebut minuman keras, engkau bawa diri Anda kepada tempat susah. Tetapi engkau jadikan Kristus dalam hidupmu, engkau akui dia dalam segala lalu, dia akan bawa Anda ke tempat susah.
itu milik Tuhan. Tergantung pola hidup Anda, maka Anda akan menikmati sesuatu yang dari Tuhan. Bagian terakhir, Mazmur 24 ayat pertama, ayat 4 dan 5. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, sehingga Anda mau menikmati sesuatu. Sehingga di malam Natal ini Anda harus persekutuan muda, generasi muda, bangkit memperbaiki diri sehingga lebih baik lagi. Tuhan punya semua di dalam Mazmur 24 tadi. Standarnya Anda perhatikan ayat 4 dan ayat 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak datang satu kali, tinggal sampai Desember ada Natal Pemuda, jadi muncul satu kali. Dan saya percaya di Banawa tidak ada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dia tidak taruh separuh sama Tuhan, separuh sama orang yang dia sayang, tetapi betul-betul dia fokus dengan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan Tuhan. Sehingga di malam Natal ini Anda harus bayar mahal dengan Tuhan. Dia jaga saudara, dia pelihara saudara, karena lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai di atas segala raja. Sehingga di tengah hidup dan kehidupan kita, standar untuk kita menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Tema Natal malam ini mengajak kita, akui dia dalam segala laku. Dia akan meluruskan jalan. Saya percaya malam ini, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semua kita bangun berdiri, kita memberikan yang terbaik buat Allah dan setiap penyembahan kami kepada Allah. Saya berikan tempat ini kembali kepada yang memanjatkan kita malam ini. Haleluya.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh tundukkan kepala mengucap syukur kepada Engkau, karena oleh kasih dan kebaikan-Mu Engkau telah tuntun kami dari 1 Januari sampai malam ini kami berada di tanggal 7 Desember 2023. Sedikit waktu lagi kami akan mengakhiri 1 tahun dengan menghabiskan waktu 365 hari, 12 bulan dan 52 minggu. Dalam perjalanan ini banyak orang sedang gugur bagaikan pohon yang mengalami musim semi. Daunnya telah dihempaskan oleh angin berlalu dan akhirnya mereka kembali berkalang tanah. Tapi malam ini adalah satu kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami. Engkau telah himpun kami lewat ibadah PGM ini, dan Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk kami mendengar firman Allah yang merupakan nasihat, yang merupakan kekuatan agar supaya kami bisa mampu melangkah menyeberang menuju tahun 2024 dengan suasana dan keadaan sebagaimana malam ini. Itulah sebabnya firman-Mu telah diwartakan oleh hamba-Mu. Sebagai manusia seringkali kami lupa firman ini, tapi mari ya Tuhan, tanamkan dan lukiskan firman ini dalam setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini, tapi juga saudara-saudara kami yang sedang duduk di rumah mereka dari jarak jauh dan dekat mengikuti layanan ini. Tuhan juga tanamkan firman dan memberkati mereka, karena waktu Engkau datang kembali. Engkau tidak membawa gereja tertentu, Engkau tidak datang buat oknum tertentu, tapi Engkau datang bagi bangsa manusia. Itulah sebabnya berdoa bagi mereka. Tuhan tuntun, pimpin, selamatkan mereka, bawa mereka di dalam kasih karunia Allah, supaya mereka juga hidup bersekutu, memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Suara hamba-Mu telah terputus malam ini, tapi Roh Kudus adalah guru yang benar, mampu menyingkapkan firman ini baik di waktu kami beraktivitas ataupun di waktu kami beristirahat, sehingga firman ini selalu terngiang-ngiang di dalam hati kami. Firman ini selalu terbawa dalam pikiran kami, meskipun kami menghadapi berbagai macam hal, karena kami tahu bahwa firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman yang mampu menuntun kami di jalan hidup ini ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati pribadi hamba-Mu sebagai seorang gembala, tapi juga ketua wilayah di Kepulauan Ambai. Tuhan memelihara, melindungi, menyertai dalam bidang tugasnya sebagai bidang kepolisian. Tugas dan tanggung jawab ini sangat berat adanya, tapi Engkau Tuhan, Engkau merupakan kekuatan, Engkau merupakan pengharapan perisai baginya. Engkau menjadikan dia soko guru, Engkau menjadikan dia orang terdepan. Pimpin, tuntun dia, karena Engkau adalah gembala, Engkau adalah patriot yang gagah perkasa. Biarlah Engkau mendahului dia dalam segala hal, supaya dalam pelayanan-pelayanannya, terutama dalam bidang tugasnya sebagai seorang anggota polisi, tapi juga sebagai seorang gembala dan ketua wilayah, biarlah Tuhan menyatakan kasih-Mu melimpah ruah, supaya dia tidak lemah, tetapi terus dia maju dalam melayani Engkau ya Bapa. Setiap kami yang malam ini ada di tempat ini dari berbagai-bagai jemaat, malam ini hamba berdoa minta Tuhan Yesus memberkati mereka lewat pelayanan firman yang telah disampaikan ini, supaya kami tidak menjadi orang yang tertidur, seperti firman-Mu berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 14, bangunlah dan bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya di atas kami semua ya Bapa. Kali ini hamba berdoa kepada pelayanan, hamba berdoa kepada kota ini, hamba berdoa kepada gereja-gereja Tuhan. Tuhan tuntun, pimpin, sertai tantangan, ujian, persoalan sekalipun yang berkecamuk, baik penyakit dan kematian. Hamba berdoa Tuhan lakukan, Engkau berikan waktu dan kesempatan yang terbanyak bagi setiap umat Tuhan untuk mendengarkan suara firman. Karena inilah waktu dan kesempatan yang terbaik bagi kami untuk kami membenahi diri ketika kami masih ada. Terima kasih. Segala puji hormat bagi-Mu ya Bapa, atas pelayanan firman, persembahan syukur dan ibadah yang berlangsung malam ini. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Seberapa waktu lamanya kami berada di tempat ini, kami beria-ria, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami mempersembahkan diri kami untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya untuk kami berpisah. Kami berdoa, minta anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tercurah di atas kehidupan kami,
Mengapa memimpin, menuntun, menyertainya sampai kepada kesudahan alam, yaitu Tuhan datang kembali. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kita semua yang beribadah katakan amin. Kemudian kepada saya untuk menyampaikan kesan dan kesan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Yowi yang malam ini melawat kita dengan firman Tuhan. Seluruh PGM yang telah diundang malam ini berkesempatan hadir. Saya percaya bahwa malam ini adalah malam yang penuh damai sejahtera. Karena kita boleh hadir meskipun kita dari kota, ada sebagian dari timur, ada sebagian dari bagian darat, dari bagian barat. Kita hadir malam ini menghadiri acara Natal ini. Di dalam pesan dan kesan, lebih dahulu saya sampaikan kesan, nanti saya sampaikan pesan sebagai sebuah harapan bagi pemuda jemaat anugerah. Kesan saya bahwa pemuda jemaat anugerah ini sebagian besar itu adalah anak sekolah, dan malam ini mereka bisa rayakan Natal ini sangat sederhana, meskipun bukan di sebuah gedung yang megah, tapi di halaman rumah. Dan saya lihat bahwa anak-anak muda ini mereka bisa merayakan Natal bukan karena kebolehan mereka, karena mereka adalah sebanyak anak sekolah. Dan mereka bisa merayakan Natal ini dengan keadaan yang sangat sederhana, bukan oleh materi, tapi bagaimana pemuda bisa merancangkan Natal itu menghimpunkan kita supaya firman Tuhan diperdengarkan bagi kita. Itulah kesan yang sangat penting. Lalu pesan saya bahwa pemuda jemaat anugerah melihat kepada tema yang ada, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya lihat banyak generasi muda di kota ini dari berbagai gereja. Saya lihat banyak generasi yang menjadi generasi yang hancur. Mereka tidak kuat berdiri, tapi mereka cemas lemah. Dalam pelayanan satu waktu saya ada dengan seorang ambassador dari jemaat Peniel. Kami sedang duduk berbincang-bincang tentang pekerjaan Tuhan. Lalu beliau sampaikan kepada saya, dia bilang, Bapak Pendeta, saya ini sangat kesal karena anak-anak muda di gereja ini banyak yang hancur. Betul pikir nanti orang muslim yang bisa konsumsi ganja, minuman, sampai mereka menjadi hancur. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang yang Tuhan punya, malah mereka yang bangun dan membuat keadaan semakin kacau dan luar biasa. Dan saya lihat bahwa gereja ini tidak berfungsi. Lalu saya sampaikan kepada beliau, saya bilang, ya benar. Kalau gereja hari ini lemah, maka pemuda-pemudi banyak yang hancur. Lalu gereja ini mau diharapkan nanti kepada siapa? Anak-anak muda lah yang merupakan kekuatan bagi gereja. Bapak dan saya betul satu waktu akan lepaskan tongkat ini, lalu tongkat ini harus jatuh tinggal. Tongkat ini kita lepaskan, anak-anak muda mereka pegang, supaya bisa mampu melihat jauh terhadap rencana keselamatan yang Tuhan kasih kita. Dan malam ini, lewat kesempatan ini saya sampaikan bagi kita semua, terutama anak muda, bahwa inilah waktunya. Maka tidak boleh tidur-tidur, bangun sudah. Bangun sudah untuk melayani Tuhan, bangkit sudah, karena inilah kesempatan. Pemuda-pemudi jemaat anugerah ini, dalam pelayanan yang saya berikan banyak motivasi. Dari tahun 2023, dengan keberadaan hidup mereka, mereka terus menjejakkan kaki di berbagai-bagai tempat untuk memberitakan firman Allah. Saya katakan kepada mereka, apa yang kurang di antara kamu? Badan kamu bagus, kekuatan ada, nafas ada. Kenapa kamu tidak pergi? Tunggu kapan kalau bukan hari ini? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hingga mereka pelayanan di wilayah kota, di daerah pasar, Randawaya, Menangi. Pernah di Menangi ada bapak satu sur mereka. Lalu mereka datang sampaikan kepada saya bilang itu mahkota. Kamu dipukul, diusir, dianiaya, itulah mahkotamu. Dan kau baru ketemu dengan salib. Tetap bersabar dan bertahan. Pelayanan KKR sampai di Kairalu, 45, Natabui, sampai di Newsroom. Mereka dapat kejar, juga datang lapor, bos, kami dikejar, siap gerak.
Karena kita ini patriot Allah. Mau mati-mati dalam medan. Supaya namamu. Tutup mata seperti yang tadi Bapak Pendeta katakan. Tutup matamu di dunia. Terbukalah matamu di surga. Dan kemuliaan Tuhan ada. Dengan demikian, tahun 2024 saya pesankan kepada pemuda. Jangan tidak pernah gentar. Ayat jaminan bagi kamu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 itu. Saya minta Pak Ketua coba baca ayat itu supaya pemuda. Ya. Berdiri teguh. Tidak boleh tergoyahkan. Karena dalam melayani Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Anak-anak muda harus bangun. Bangun tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tadi rahasianya Bapak Gembala sudah buka. Singkat saja. Satu Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan pimpin. Karena kita lihat masa sekarang ini, uang sudah susah. Pertama cari pekerjaan sudah susah. Uang sudah susah, nanti sedikit waktu lagi makanan susah. Lalu kita mau kemana? Kalau memang makanan susah, ada apa satu bilang kalau makanan susah ini karena makanan harus? Ya. Kalau besok belum ada makanan, puasa. Lusa belum ada makanan, puasa terus. Kalau 1 minggu tidak ada makanan, puasa 1 minggu. Supaya kau tidak ada makanan, kau dengan Tuhan ada hubungan. Tuhan akan penting. Nah itulah pesan dari saya kepada kita semua, lebih khusus kepada pemuda-pemudi di Jemaat Anugerah. Tantangan itu adalah kemenangan. Kalau kita tidak ditantang maka kita tidur. Jadi melayani sampai di mana orang tantang kamu apa-apa kan? Rasul Paulus bilang apa yang dahulu merupakan musuh bagiku sekarang kau nggak perlu kata Kristus. Masa muda bilang waktu melayani Tuhan. Ya, demikian pesan dari saya. Semoga lewat pesan kita dikuatkan dan Tuhan memberkati kita.